Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan chapter 3 dan chapter 4. Chapter 3 yang berjudul Sikap dan Kepuasan Kerja. Next. Sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menyenangkan tentang objek, orang, atau peristiwa. Mereka mencerminkan bagaimana perasaan kita tentang sesuatu. Saat Anda berkata, "Saya suka pekerjaan saya," Anda mengekspresikan sikap Anda tentang pekerjaan Anda. Sikap itu kompleks. Jika Anda bertanya kepada orang-orang tentang sikap mereka terhadap agama atau organisasi, Anda mungkin mendapatkan jawaban sederhana. Tetapi alasan yang mendasarinya mungkin rumit. Untuk memahami sepenuhnya sikap, kita harus mempertimbangkan sikap atau komponen fundamentalnya. Peneliti berasumsi bahwa sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama, kognisi. Pertanyaan gaji saya rendah adalah komponen kognitif dari suatu sikap, deskripsi, atau keyakinan akan keadaan. Hal itu berperan untuk bagaimana yang lebih kritis dari suatu sikap atau komponen afektifnya. Yang kedua, pengaruh. Pengaruh adalah segmen perasaan atau emosi dari suatu sikap dan tercermin dalam pertanyaan, "Saya marah karena betapa sedikit saya dibayar." Affection dapat menyebabkan hasil perilaku. Yang ketiga, perilaku. Komponen perilaku dari suatu sikap menggambarkan niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seorang atau sesuatu, seperti saya akan mencari pekerjaan lain dengan bayaran yang lebih baik. Berkaitan dengan sikap yang ditunjukkan seseorang, hal itu berkaitan dengan 3 komponen sikap yang saling berhubung serta komparatifnya antara sikap dan perilaku. Misalnya, bayaran saya atau baru saja menyadari bahwa seseorang memperlakukan Anda dengan tidak adil. Bukan Anda mungkin akan mengalami perasaan yang hampir seketika muncul bersama dengan realisasi ini. Dengan demikian, kognisi dan pengaruh saling terkait. Next. Yang kedua adalah hubungan antara sikap dan perilaku. Penelitian awal tentang sikap berasumsi bahwa mereka berhubungan secara kasual dengan perilaku, yaitu sikap yang berpegang orang menentukan apa yang mereka lakukan. Namun seorang peneliti, Leo Vertiger, berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Penelitian lain telah sepakati bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan. Orang mencari konsistensi yang stabil di antara sikap mereka dan antara sikap dan perilaku mereka, seperti membentuk ketidakkonsistenan tidak nyaman, dan oleh karena itu individu berusaha untuk mengurangi atau meminimalkan. Ketika ada disonansi, orang mengubah sikap atau perilaku mereka untuk meminimalkan disonansi tersebut, atau mereka mengembangkan rasionalisasi untuk ketidaksesuaian tersebut. Next.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai compare the major job attitude. Di sini kita bakal membahas mengenai apa sih perbandingan dari attitude dalam pekerjaan itu. Gitu. Jadi yang pertama itu ada job satisfaction dan job involvement. Jadi dua hal ini tuh saling keterkaitan sebenarnya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada poinnya attitude pekerja tercermin dari job satisfaction-nya. Nah, kenapa sih bisa job satisfaction-nya itu attitude itu bisa tercermin dari job satisfaction-nya, yaitu alasannya karena job satisfaction itu kan artinya kepuasan. Jadi maksudnya itu kepuasan dalam bekerja. Jadi kalau orang yang tingkat kepuasannya tinggi, maka nanti attitude dia pasti akan tinggi. Dan kebalikannya, jika dia satisfaction-nya rendah, tidak puas, ya, maka mereka memiliki attitude atau memiliki perilaku yang rendah atau yang negatif, yang buruk gitu teman-teman. Jadi selain dua ini juga ada yang namanya psychological empowerment. Jadi ini juga salah satu yang mempengaruhi attitude. Jadi psychological empowerment itu adalah sebuah sikap, sebuah pekerja di mana pekerja tersebut itu merasa bahwa dia bisa mengerjakan pekerjaannya. Gitu teman-teman. Jadi dia merasa kayak dia itu bisa melakukannya, dia tahu tugasnya apa, sehingga dia bisa menguasai semua pekerjaannya. Jadi dari ketiga ini, jika ada ketiga ini dalam sifat dan di perilakunya para pekerja, maka mereka itu bisa berattitude baik. Selanjutnya itu ada organizational commitment. Jadi di sini itu organizational commitment yang kuat akan membangun attitude yang baik. Jadi di sini maksud organizational commitment itu adalah bagaimana komitmen seorang pekerja kepada perusahaan. Jadi di sini itu lebih dilihat dari sikapnya gitu. Sikap pekerjanya itu bagaimana kepada sebuah perusahaan, apakah dia sangat komitmen atau dia tidak. Nah, biasanya kalau sudah komitmen, dia akan terikat secara emosional kepada perusahaan. Dan nilai-nilai ini tentu dalam perusahaan menjadi kunci komitmen. Kalau orang itu udah terikat secara emosional, tentu orangnya, pekerjanya itu bisa bekerja dengan baik dan tidak ada penghalangnya lah gitu ya. Mungkin dia bisa bekerja keras, mungkin dia capek, merasa lelah, tapi karena ada komitmen ini dia tidak terhalang gitu. Itu nggak jadi halangan. Lalu selanjutnya itu ada perceived organizational support atau POS. Ini tuh karyawan percaya bahwa nilai perusahaan hasil kontribusi mereka, maka mereka merasa harus disupport. Nah, jadi di sini tuh karyawan itu percaya bahwa sebenarnya perusahaan itu ngasih loh kontribusi ke dia, dan mereka itu merasa juga memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jadi sama-sama saling memberikan kontribusi dan mereka patut minta disupport. Contohnya itu kayak CEO Salesforce.com, yaitu Mark Benioff, yang mengcover segala biaya pegawainya yang terkena leukemia. Dan ini menjadi pencapaian perusahaan tentunya sebagai perusahaan yang terbaik untuk bekerja tahun 2017. Di sini kelihatan dari contohnya itu Mark Benioff itu CEO Salesforce itu peduli gitu, memberikan support kepada pegawainya gitu, manajernya. Poin yang ketiga itu pos tergantung dari power distance sebuah negara. Jadi di sini tuh power distance itu maksudnya itu adalah kesenjangan antara kekuatan atasan dengan bawahannya gitu. Contohnya kayak di Amerika, power distance-nya lemah. Berarti antara atas dengan bawahannya itu saling dekat gitu, nggak berjauhan. Jadi mereka itu saling mengenal satu sama lain, makanya wajar pekerja meminta support. Berbeda dengan di Cina, power distance itu sangat kuat. Jadi antara atasan dan bawahan itu sangat renggang. Jadi pos itu tidak terlalu bahas. Lalu selanjutnya itu ada employee engagement. Jadi ini bedanya itu sih, ini sih tipis-tipis sama organisasional komitmen. Bedanya itu kalau organisasional komitmen itu dia itu lebih ke arah sikap pekerja. Kalau employee engagement itu tindakannya teman-teman, ini udah tindakan. Jadi kalau mau meningkatkan employee engagement itu yang pertama itu tanyakan soal mengenai bagaimana cara mereka mengakses sumber daya dan peluang untuk mempelajari skill baru. Tanyakan, dan juga tanyakan apa yang mereka rasakan saat bekerja. Dari bentuk-bentuk pertanyaan tersebut, mereka akan merasa bahwa
mereka itu diperhatikan, jadi mereka semangat lah, jadi mereka di situ emosional terbangun, terjalin. Terus jika engagementnya tinggi, maka pekerja akan memiliki passion tentunya dalam pekerjaannya dan merasa terkonek secara emosional dengan perusahaan. Dan berdasarkan survei di Amerika Serikat, 17% sampai 19% pekerja memiliki engagement yang tinggi dalam bekerja. Berarti sisanya itu masih belum memiliki engagement yang tinggi, teman-teman. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki di perusahaan-perusahaan, khususnya di Amerika. Lalu contohnya itu ada Caterpillar juga yang meningkatkan engagement pegawainya, dan ternyata yang terjadi keluhannya berkurang 80%. Ini adalah keluhan dari pelanggan gitu. Dan tingkat kepuasan pelanggan meningkat 34%. Keluhannya berkurang, terus kepuasannya meningkat dari pihak pelanggan. Ini kan tentu bisa menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan. Ya, selanjutnya adalah apakah job attitudes tersebut berbeda-beda? Ya, tentu saja job attitudes itu berbeda-beda, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Misalnya seseorang yang puas dalam bekerja, pasti dia akan mendapatkan support. Pasti dia sudah mendapatkan support dari pekerjaannya itu, dari atasannya itu, makanya dia bisa puas. Dan dia juga pasti memiliki komitmen, makanya dia bisa puas. Dan karena dia puas, pasti pekerjaan itu menjadi prioritas dalam hidup dia. Dan sebaliknya, jika misalnya dia tidak mendapatkan support, dia nggak merasa disupport, maka dia tidak akan puas. Job satisfaction-nya akan turun. Dan juga job involvement-nya itu juga bakal turun, karena satisfaction sama involvement itu saling berkaitan satu sama lain. Dan juga komitmennya akan lama-kelamaan mundur atau turun komitmennya. Jadi semuanya itu berbeda attitudes-nya, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada job satisfaction. Mengukur kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Pekerjaan memerlukan interaksi dengan rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, menentukan struktur kekuasaan, memenuhi standar kinerja, hidup dengan kondisi kerja yang kurang ideal, beradaptasi dengan teknologi baru, dan sebagainya. Pada umumnya ada dua pendekatan yang populer digunakan untuk mengukur kepuasan karyawan. Yang pertama ada single global rating, atau biasanya itu mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh karyawan tersebut dengan skala 1-5, di mana kriterianya itu sangat puas hingga tidak puas. Terus yang kedua ada the summation of job facets. Nah, itu atau artinya itu penjumlahan aspek pekerjaan. Next. Dari gambar 3.2 ini merupakan diagram pekerjaan terburuk selama 2016 untuk kepuasan pekerja. Dirangkum berdasarkan aspek tuntutan fisik atau physical demands, lingkungan kerja atau work environment, pendapatan atau income, stres, dan prospek perekrutan atau hiring outlook. Untuk di diagram ini diberi contohnya itu adalah full year income, di mana kita melihat jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan, kemudian ditanyakan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kepuasan mereka dalam bekerja. Kemudian kita bisa lihat paling utama itu yang paling menonjol itu dari sisi income-nya. Nah, dari kedua aspek pengukuran kepuasan pekerja tadi, pendekatan manakah yang lebih unggul? Nah, membuat satu metode pada dasarnya sama validnya dengan yang lain. Kedua metode tersebut sama-sama dapat membantu. Artinya perusahaan boleh menentukan lebih enak mana, metode yang mana yang mau digunakan untuk mengukur kepuasan karyawannya. Jadi dua-duanya itu valid untuk digunakan. Boleh di next. Nah, seberapa puaskah orang-orang dalam pekerjaannya? Persentase dari 168.000 karyawan yang menjawab iya pada saat ia senang dalam pekerjaannya itu dibagi dalam 4 kategori. Kalau kategori seluruh dunia itu ada 53%, Eropa, Middle East, sama Afrika ada 49%,
seluruh Amerika ada 54%, dan Asia Pasifik ada 62%. Jadi tingkat kepuasan pekerja itu cenderung bervariasi di tiap-tiap negara dengan budaya yang berbeda di seluruh dunia. Dan tentu saja selalu ada ukuran bersaing yang menawarkan sudut pandang yang alternatif. Contohnya itu di negara Meksiko itu dan Swiss punya tingkat kepuasan karyawan yang paling tinggi. Terus ada juga skor terendah dalam penelitian itu adalah di negara Korea Selatan, sebab di Korea Selatan itu ada penerapan otonomi yang rendah dalam budaya Korea Selatan, dan bisnis cenderung memiliki struktur yang hierarki dan kaku karena dipegang semuanya oleh pemerintahan. Boleh di next. Oke, lanjutan dari yang tadi. Ini ada gambar 3.3 yaitu rata-rata tingkat kepuasan kerja menurut faset. Faset itu aspek-aspek yang menjadi penilaian dalam menilai kepuasan karyawan bekerja. Mulai dari mereka puas apa tidak dengan keseluruhan pekerjaannya itu, mulai dari pembagian gajinya, mulai dari promosi, supervisi, coworker, sama keseluruhan pekerjaannya. Terus gambar 3.4 ada tingkat rata-rata kepuasan kerja menurut negara. Seperti yang tadi sudah disebutkan, paling tinggi dipegang oleh Meksiko dan paling rendah dipegang oleh Korea Selatan. Dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk budaya, politik, otonomi, dan sebagainya. Boleh di next. Apa yang menyebabkan kepuasan dalam bekerja? Kepuasan bekerja itu dipengaruhi sama 4 hal. Yang pertama itu ada kondisi pekerjaan. Manajer berperan dalam kepuasan bekerja karyawan. Pekerjaan yang menarik memberikan pelatihan, variasi, kemandirian, dan kendali memuaskan sebagian besar karyawan. Saling ketergantungan, umpan balik atau feedback, dukungan sosial, dan interaksi dengan rekan kerja di luar tempat kerja pun sangat berpengaruh dengan kepuasan bekerja. Bahkan setelah itu memperhitungkan karakteristik pekerjaan itu sendiri. Sifat intrinsik pekerjaan menjadi hal yang paling penting dalam menentukan kondisi pekerjaan dan mempengaruhi pada kepuasan bekerja. Aspek yang kedua ada kepribadian. Orang yang berkepribadian CSI positif atau CSI itu yang percaya pada nilai batin dan kompetisi dasar mereka, lebih puas dengan pekerjaan yang mereka miliki daripada orang dengan CSI negatif. Selanjutnya ada aspek yang ketiga. Nah, aspek yang ketiga itu dari pembayaran gajinya. Gaji memang berkorelasi dengan kepuasan bekerja dan kebahagiaan. Gaji berkorelasi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan keseluruhan bagi banyak orang, tetapi pengaruhnya bisa kecil setelah seseorang mencapai tingkat standar kehidupan yang nyaman. Di sini ada persentase kepuasan bekerja berdasarkan gaji yang diberikan. Kita bisa lihat sangat bervariasi karena pendapat orang beda-beda tentang gaji, gitu. Next. Nah, yang terakhir yang menyebabkan kepuasan bekerja ada CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah upaya dari perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. CSR adalah komitmen organisasi untuk tanggung jawab sosial perusahaan atau tindakan yang diatur sendiri untuk memberi manfaat bagi masyarakat atau lingkungan di luar yang diwajibkan oleh undang-undang. Semakin mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Jadi, kalau dalam perusahaan itu dia memberikan program CSR itu diharapkan masyarakat di sekitar perusahaan terbantu dan karyawan pun puas dengan perusahaan bahwa perusahaan itu menerapkan program-program sosial untuk sekitar perusahaan. Nah, namun dari program CSR ini ada kendala CSR yang organisasi perlu atasi agar menjadi efektif. Di antaranya ada 3. Yang pertama itu ada pandangan orang di mana tidak semua proyek itu memiliki arti yang sama bagi kepuasan kerja setiap orang. Namun partisipasi untuk semua karyawan terkadang diharapkan. Yang kedua ada beberapa organisasi mengharuskan karyawan untuk berkontribusi dengan cara yang ditentukan. Nah, harusnya kan ini sebenarnya program sosial, tapi kadang organisasi atau perusahaan itu memaksa karyawannya itu ikut program sosialnya ini dengan cara yang udah ditentuin prosedur-prosedurnya, padahal kan harusnya dijalankan secara sukarela, secara sosial gitu. Nah, yang ketiga itu ada tindakan CSR. Dapat terlihat terputus atau artinya itu tidak berkaitan dari pekerjaan aktual karyawan, sehingga program CSR itu tidak memberikan peningkatan kepuasan kerja. Artinya itu
perusahaan ini misalnya bergerak di bidang di bidang makanan. Nah, terus kasih program sosialnya itu yang nggak berkaitan dengan makanan, dan sehingga karyawan itu nggak puas dalam bekerjanya karena nggak berkaitan sama pekerjaan aktual karyawannya gitu, bertentangan. Nah, ini pendapat-pendapat orang yang mungkin organisasi perlu tangani agar program-program CSR dapat menjadi efektif. Selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah identify three outcomes of job satisfaction. Setelah membahas beberapa penyebab kepuasan kerja, sekarang kita beralih ke beberapa hasil spesifik dari kepuasan kerja. Jadi yang pertama adalah job performance. Seperti yang telah disimpulkan beberapa penelitian, pekerja yang bahagia di sini dimaksud adalah memiliki rasa nyaman dan merasa dihargai oleh atasannya. Lebih cenderung menjadi pekerja yang produktif. Yang kedua, organizational citizenship behavior. Kepuasan kerja harus menjadi penentu utama perilaku kewarganegaraan organisasi karyawan, dikenal dengan OCB atau sebagai perilaku kewarganegaraan. OCB mencakup orang yang berbicara secara positif tentang organisasi mereka, membantu orang lain, dan melampaui harapan normal dari pekerjaan mereka. Yang ketiga ada customer satisfaction. Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan. Biasanya kepuasan pelanggan terdapat pada industri jasa. Tingkat kepuasan juga dapat kita lihat dari bagaimana respon pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan. Yang keempat adalah life satisfaction. Kepuasan kerja seolah-olah itu terpisah dari kepuasan hidup, tetapi mereka mungkin lebih terkait dari yang telah dipikirkan. Penelitian di Eropa menunjukkan bahwa kepuasan kerja berkorelasi positif dengan kepuasan hidup dan sikap serta pengalaman Anda dalam hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak ketidakpuasan kerja. Identifikasi 4 tanggapan karyawan terhadap ketidakpuasan kerja. Ada keluar, suara, loyalitas, dan mengabaikan. Yang pertama itu keluar. Respon keluar yang mengarahkan perilaku keluar dari organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Untuk mengukur efek dari tanggapan ini terhadap ketidakpuasan, peneliti mempelajari pemutusan hubungan kerja individu dan perputaran kolektif, kerugian total organisasi dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Lalu ada suara. Tanggapan suara mencakup upaya aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan melakukan aktivitas serikat pekerja. Lalu ada loyalitas. Tanggapan loyalitas berarti secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi dalam menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Lalu terakhir ada mengabaikan. Respon pengabaian secara pasif memungkinkan kondisi memburuk dan mencakup ketidakhadiran atau keterlambatan kronis, upaya yang berkurang, dan tingkat kesalahan yang meningkat. Next. Selanjutnya ada perilaku kerja kontraproduktif. Penyalahan zat, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang tidak semestinya, bergosip, absensi, dan keterlambatan adalah contoh perilaku yang merusak organisasi. Perilaku kerja kontraproduktif ini ada dua, yaitu ketidakhadiran dan pergantian. Pertama ada ketidakhadiran. Kami menemukan hubungan negatif yang konsisten antara kepuasan dan ketidakhadiran, tetapi hubungannya sedang hingga lemah. Umumnya ketika banyak pekerjaan alternatif tersedia, karyawan yang tidak puas memiliki tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Tetapi ketika ada sedikit alternatif, karyawan yang tidak puas memiliki tingkat kehadiran yang sama atau rendah dengan karyawan yang puas. Organisasi yang memberikan tunjangan cuti sakit yang liberal mendorong semua karyawan mereka termasuk yang sangat puas untuk mengambil cuti.
Anda dapat menemukan pekerjaan yang memuaskan, namun tetap ingin menikmati akhir pekan. 3 hari jika hari-hari itu datang gratis tanpa penalti. Lalu ada pergantian. Hubungan antara kepuasan kerja dan turnover lebih kuat daripada antara kepuasan dan ketidakhadiran. Secara keseluruhan, pola kepuasan kerja yang menurun adalah prediktor terbaik dari niat untuk pergi. Perputaran juga memiliki koneksi lingkungan tempat kerja. Jika iklim di tempat kerja langsung karyawan adalah salah satu kepuasan kerja rendah yang menyebabkan pergantian. Akan ada efek penularan. Ini menunjukkan bahwa manajer mempertimbangkan pola kepuasan kerja dan pergantian rekan kerja saat menugaskan pekerjaan ke area baru. Next. Terakhir ada manajer sering tidak memahaminya. Banyak manajer tidak peduli tentang kepuasan kerja karyawan. Yang lain melebih-lebihkan seberapa puas karyawan jika mereka tidak berpikir ada masalah saat ada. Dalam sebuah penelitian terhadap 262 perusahaan besar, 86% manajer senior percaya bahwa organisasi mereka memperlakukan karyawan dengan baik, tetapi hanya 55% karyawan yang setuju. Terima kasih. Oke, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan chapter 4 yang berjudul Personality and Values. Next. Yang akan dibahas yang pertama personality. Next. Udah di next one belum? Oh, oke. Personality. Kepribadian, cara mengukurnya, dan faktor-faktor yang membentuknya. Mengapa beberapa orang diam dan pasif, sementara yang lain keras dan agresif? Apakah tipe kepribadian tertentu beradaptasi lebih baik daripada yang lain untuk pekerjaan tertentu? Sebelum kita dapat menjawab pertanyaan ini, kita perlu membahas pertanyaan yang lebih mendasar. Apa itu kepribadian? Ketika kami berbicara tentang kepribadian seseorang, kami menggunakan banyak kata, sifat yang menggambarkan bagaimana mereka bertindak dan tampaknya berpikir. Faktanya, partisipan dalam penelitian baru-baru ini menggunakan 624 kata sifat yang berbeda untuk mendeskripsikan orang yang mereka kenal. Akan tetapi, sebagian ahli perilaku organisasi, kami mengatur karakteristik kepribadian dengan ciri-ciri keseluruhan yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang. Mendefinisikan kepribadian. Untuk tujuan kita, pikiran kepribadian sebagai gabungan cara seorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kami paling sering menggambarkan kepribadian dengan istilah sifat terukur dan yang menunjukkan seseorang. Selanjutnya, mengukur kepribadian. Penilaian kepribadian semakin banyak digunakan dalam pengetahuan organisasi yang beragam. Faktanya, 8 dari 10 perusahaan swasta AS atau USA teratas ada, dan 57% dari sebuah perusahaan besar US menggunakannya, termasuk Xerox, McDonald's, dan Lowe's, dan sekolah seperti Universitas DePaul
telah mulai menggunakan tes kepribadian dalam proses penerimaan mereka. Tes kepribadian berguna dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memperkirakan siapa yang terbaik untuk suatu pekerjaan. Penentu kepribadian. Perbedaan awal berpusat pada apakah kepribadian seseorang adalah hasil dari keturunan atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari keduanya. Namun penelitian cenderung mendukung pentingnya faktor keturunan atas lingkungan. Keturunan mencangkup pada faktor-faktor tertentu saat perbuahan. Perawakan fisik, fitur wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi dan refleks otot, tingkat energi, dan ritme biologis baik sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh orang tua, oleh susunan fisiologis dan psikologis yang menekan pada orang tua kandung Anda. Pendekatan hereditas berpendapat bahwa penjelasan utama dari kepribadian seseorang adalah struktur molekuler gen yang terletak pada kromosom. Kepribadian seseorang adalah struktur sebuah tinjauan terhadap 134 studi menemukan bahwa ada beberapa kebenaran dari pendekatan ini. Dengan sekitar 40% kepribadian dikaitkan dengan faktor keturunan dan 60% lainnya dikaitkan dengan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya personality frameworks. Boleh di next. Describe the strengths and weakness of the MBTI personality framework and the Big Five model. Sepanjang sejarah, orang telah berusaha memahami apa yang membuat individu berperilaku dengan cara yang berbeda. Banyak perilaku kita berasal dari kepribadian kita sendiri. Jadi, memahami komponen kepribadian membantu kita memprediksikan suatu perilaku. Kerangka teoritis penting dan alat penilaian membantu kita untuk mengkategorikan dan mempelajari dimensi kepribadian. Boleh di next. Selanjutnya ada the Myers-Briggs Type Indicator. Jadi Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah salah satu instrumen penilaian kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi di sini ada contoh penilaiannya itu. Yang pertama adalah extrovert versus introvert. Individu yang extrovert adalah orang yang mudah bergaul dan tegas, sedangkan yang introvert itu pendiam dan pemalu. Selanjutnya ada sensing versus intuitive. Jadi tipe penginderaan praktis dan lebih menyukai rutinitas dan keteraturan. Dan mereka fokus pada detail. Orang yang intuitif mengandalkan proses bawah sadar dan melihat gambaran besarnya. Yang selanjutnya adalah berpikir versus merasa. Tipe berpikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani masalah, sedangkan tipe perasa bergantung pada nilai dan emosi pribadi mereka. Selanjutnya ada menilai versus perceiving. Jadi tipe penilai menginginkan kontrol dan lebih menyukai keteraturan dan struktur, sedangkan tipe persepsi bersifat fleksibel dan spontan. Boleh di next. Selanjutnya ada the Big Five personality model. Jadi di sini ada conscientiousness atau kehati-hatian. Dimensi kesadaran adalah ukuran konsistensi dan keandalan pribadi. Orang yang sangat teliti, bertanggung jawab, terorganisir, dapat diandalkan, dan gigih. Mereka yang mendapatkan
skor terendah pada dimensi ini mudah terganggu, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Selanjutnya ada extraversion. Extraversion adalah dimensi ekstraversi, menangkap pendekatan relasional kita terhadap dunia sosial. Orang ekstrovert cenderung suka berteman, tegas, dan mudah bergaul. Selanjutnya adalah agreeableness. Agreeableness atau persetujuan. Dimensi keramahan mengacu pada kecenderungan individu untuk tunduk kepada orang lain. Orang yang menyenangkan adalah orang yang kooperatif, hangat, dan percaya. Anda mungkin mengharapkan orang yang menyenangkan, lebih bahagia daripada orang yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah neurotic. Neurotic atau emotional stability. Jadi dimensi stabilitas emosi memanfaatkan kemampuan seseorang untuk menahan stres. Orang yang dengan stabilitas emosi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Peraih skor tinggi lebih cenderung menjadi positif dan optimis dan mengalami lebih sedikit emosi negatif. Mereka umumnya lebih bahagia daripada yang mendapatkan skor terendah. Yang terakhir adalah opens. Opens to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Dimensi keterbukaan terhadap pengalaman membahas berbagai minat dan daya tarik dengan hal-hal baru. Orang terbuka ini kreatif, ingin tahu, dan sensitif secara artistik. Mereka yang berada di kelas bawah adalah orang yang kontroversial dan merasa nyaman dengan yang familiar. Selanjutnya, Selanjutnya ada other personality attributes relevant to OB atau organizational behavior. Atribut kepribadian lain yang relevan dengan perilaku organisasi, yang pertama itu dikaitkan dengan evaluasi inti diri atau core self-evaluation. Merupakan kesimpulan yang dimiliki individu tentang kapabilitas atau kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai pribadi. Orang-orang dengan CSI yang tinggi dapat berkembang dalam organisasi dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi. Yang kedua ada pemantauan diri atau self-monitoring, menggambarkan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan faktor situasional eksternal. Yang ketiga ada kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah sifat individu yang mengidentifikasikan peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai terjadi perubahan yang berarti atau memperbaiki situasi dan keadaan sekarang yang kurang baik menjadi lebih baik, dan tidak seperti mereka yang umumnya hanya bereaksi terhadap situasi tanpa bertindak apapun. Selanjutnya ada personality, job search, and unemployment. Mendeskripsikan bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi cara mencari kerja dan mereka yang para penganggur. Nah, ada banyak cara di mana berbagai ciri kepribadian dari beberapa kerangka kerja yang berbeda itu mempengaruhi hasil mereka di tempat kerja. Tapi bagaimana kepribadian ini dapat mempengaruhi perilaku kita saat kita tidak bekerja, bagaimana kepribadian itu dapat mempengaruhi hasil pencarian kerja kita dan beroperasi selama periode pengangguran kita. Nah, hal ini dirangkum dalam 3 bentuk jenis kepribadian yang dasar. Yang pertama itu ada kesadaran, ada ekstraversi, ada efektivitas positif. Perubahan kepribadian setelah seseorang tidak bekerja atau seseorang yang menganggur dapat terjadi. Jadi orang yang udah nggak bekerja atau yang lagi menganggur sedang mencari pekerjaan itu bisa ada perubahan kepribadian. Nah, cobalah ketika bekerja untuk tetap positif dan terorganisir, mau mencoba terlibat aktif dan membangun relasi dengan jaringan. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai personality dan situation. Next. Yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai teori situation strength atau situasi yang terikat. Yaitu yang pertama itu ada clarity, yang artinya itu kejelasan kalau dalam bahasa Indonesia kan. Itu maknanya pekerjaannya jelas dan tersedia.
Contohnya janitor, pekerjaannya memiliki prosedur yang jelas dibandingkan pengasuh. Hal ini berarti pekerjaan yang prosedur sangat jelas menghasilkan strong situation. Ini bisa dikatakan sebagai strong situation karena di sini janitor itu tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar prosedur. Jadi dia itu harus terikat. Di sini menciptakan situasi yang kuat. Lalu yang kedua itu ada konsistensi atau konsisten. Pekerjaannya yang maknanya itu pekerjaan yang kompatibel satu sama lain. Contohnya para perawat mengharapkan kondisi antar perawat tetap konsisten atau sama. Hal ini menghasilkan strong situation. Tentu saja para perawat itu kan ada banyak. Nah, misalnya kalau mereka ada di dalam operasi, lagi sedang operasi, mereka itu mengharapkan satu sama lain itu serius. Nggak mungkin kan satu serius, ada satu yang bercanda, ada yang satu kemana-mana. Jadi situ akan menghasilkan situasi yang kuat, situasi yang terikat, situation strength. Yang ketiga itu ada constraint, atau itu keterbatasan dalam bahasa Indonesianya. Yang maknanya itu pekerjaan yang kebebasannya terbatas. Contohnya bank examiner yang memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menghasilkan strong situation. Di sini bisa dikatakan sebagai situasi yang kuat karena bank examiner ini adalah bank-bank orang yang ditugaskan untuk melihat apakah bank ini layak untuk bekerja atau tidak. Dan ini juga biasanya suruhan dari atasan yang lagi ada. Jadi ini tuh terbatas situasinya. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar keinginan dia. Lalu yang keempat itu ada konsekuensi. Pekerjaan yang segala keputusan atau aksinya memiliki hubungan yang penting dengan perusahaan, klien, supplier, dan lainnya. Di sini dia memiliki tanggung jawab kepada orang-orang yang berhubungan dengan dia. Jadi dia tidak bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan di luar yang bisa mengakibatkan pergangan antara orang-orang yang berhubungan dengan dia. Contohnya itu kayak pekerjaan ahli bedah memiliki tingkat konsekuensi yang lebih besar dibandingkan guru bahasa. Hal ini tentu menghasilkan strong situation. Mengapa bisa dikatakan strong situation? Karena yang namanya ahli bedah itu nggak bisa main-main. Dia itu harus serius di situ. Dan tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kehendak mereka. Mereka harus melakukan prosedur yang sudah ada sebelumnya, yang sudah ada. Dibandingkan guru bahasa yang memiliki metode pembelajaran mereka masing-masing. Jadi mereka punya kebebasan lah gitu. Situasinya tidak kuat. Selanjutnya, bisa di next. Belum, sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Trait Activation Theory. Teori ini akan membahas mengenai hubungan antara personality dengan sebuah pekerjaan. Jadi teman-teman bisa lihat ini di tabel ini jelas ada ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki dalam sebuah pekerjaan. Itu ada 6 ya, yang paling atas itu yang detail orientation required sampai ke kanan itu kemampuan yang harus dimiliki, dan juga yang paling bawah itu sifat-sifatnya. Nah, di sini juga ada job scoring high dan job scoring low. Job scoring high itu maksudnya sifat-sifat ini itu yang di bawah itu udah pasti bisa menentukan sebuah pekerjaan gitu. Begitupun juga kemampuannya sama. Lalu kalau job scoring low itu bagaimana? Job scoring low itu adalah dimana sifat-sifat itu dan jenis kemampuannya itu tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa memprediksi jenis pekerjaannya itu harus apa gitu. Jadi tidak bisa memprediksi gitu. Jadi sifatnya seperti ini itu belum tentu bisa menjadi sebuah ini. Bisa jadi itu bisa menjadi yang hal lain, pekerjaan lain gitu, belum tentu pekerjaan ini. Kita ambil contoh aja seperti aktor ini, dia masuknya job scoring high karena dia itu mengharuskan berinovasi, harus memiliki inovasi gitu dalam berpikir, dan juga harus openness, harus terbuka. Sedangkan kalau kita ambil yang contoh di job scoring low, kita ambil komposer nih, misalnya pekerjaan sebagai komposer, dia itu harus memiliki kemampuan dealing with angry people dan juga memiliki sifat seperti extraversion, mau bersosialisasi tinggi, memiliki sifat sosialisasi yang tinggi, lalu agreeableness-nya itu tinggi juga, dia mau menerima apapun yang masuk, yang dia dengar apapun itu. Lalu dia juga neuroticism, lambangnya minus, berarti tidak stres, tidak mudah stres. Tapi dia juga bisa memiliki kemampuan innovation required gitu, yang di sebelah kirinya itu.
Nah, ini tidak berarti ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Berarti tidak bisa memprediksi gitu. Kalau job scoring law. Selanjutnya oke, kita akan membahas mengenai values atau nilai. Next. Di sini the importance and organization of values. Jadi itu apa sih pentingnya nilai itu bagi kita dan bagi perusahaan. Nah, nilai itu bisa menjadi dasar untuk menentukan apakah kita benar atau salah. Dan nilai itu setiap individu itu berbeda-beda. Dan nilai bagi pekerja dan juga perusahaan itu juga bisa beda-beda. Nah, organisasi yang memiliki gagasan value yang sudah terbentuk harus diikuti. Walaupun gagasan itu terdiri dari value yang berasal dari mereka. Jadi harus ikuti nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ada juga perusahaan yang memberikan gaji berdasarkan value yang bisa diberikan pekerja, sedangkan ada perusahaan yang membayar gaji berdasarkan seniornya. Jadi setiap perusahaan itu memiliki nilai-nilainya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, biasanya setiap attitude akan berbeda tergantung value yang ada di organisasi tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan. Jika kita masuk ke sebuah perusahaan ini, kita harus menyesuaikan nilai-nilai yang bisa kita berikan seperti apa gitu. Next. Nah, ini mengenai terminal dan instrumental values. Perbedaannya apa sih gitu. Jadi yang pertama itu terminal, yang T ini ya, yang lambang T. Yang pertama ini nilai yang ingin dicapai, itu maknanya. Dan T yang kedua ini contohnya, kehidupan yang layak, kebebasan finansial dan kesehatan. Nah, ini perbedaannya itu terletak di yang pertama itu nilai yang ingin dicapai, terminal itu nilai yang ingin dicapai. Sedangkan instrumental values itu adalah kebiasaannya, cara-caranya itu gimana sih untuk mencapai nilainya. Contohnya itu kayak contoh instrumentalnya itu kayak harus kerja keras, disiplin, rajin olahraga. Misalnya contohnya kayak ingin sehat. Nah, instrumental values-nya itu kayak mana ya, harus rajin olahraga seperti itu. Dan kedua hal ini juga harus seimbang, nggak boleh berat sebelah gitu, nggak boleh terlalu punya mimpi-mimpi gitu, nilai yang ingin tinggi tapi nggak ada instrumentalnya, nggak ada cara-caranya gitu, sama aja bohong gitu. Semua harus seimbang. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada generational values, yaitu di mana nilai-nilai ini dibagi-bagi atau diteliti oleh para peneliti berdasarkan generasi-generasi. Jadi di sini itu peneliti itu melihat ada 3 generasi. Yang pertama boomers, yaitu generasi dari tahun 65 sampai 85 yang perkiraan umurnya itu 50 sampai 70 tahun. Terus ada SARS, yaitu tahun 85 tahun 2000 kelahirannya, masuk kerjanya maksudnya. Masuk kerjanya itu. Lalu dia itu umurnya rentang umurnya 30 sampai 50 dan ada millennials. Dia itu masuk kerja tahun-tahun 2000 sampai tahun sekarang. Itu biasanya range-nya itu dari 20 ke 30 lah gitu, mid 30, pertengahan 30. Nah, biasanya values-values yang dibawakan oleh setiap generasi ini berbeda-beda. Kalau boomers itu biasanya sukses, terus dia achievement, mengejar goal gitu, ambisi, dan loyal kepada pekerjaannya. Kalau SARS ini keseimbangan dalam hidupnya, terus lebih bekerja dengan tim, terus melawan aturan, terus loyal kepada hubungan. Terus selanjutnya itu ada millennials. Millennials itu nilainya itu kebanyakan confident itu kepercayaan diri gitu, financial success, terus dia self-reliant but team oriented, berarti maknanya kayak dia itu ada sifat-sifat keindividualannya, tapi tetap aja bisa menyesuaikan ke tim gitu. Lalu loyalty to both self and relationship. Dia itu loyalnya itu bukan hanya ke perusahaan, ke relasi saja kayak SARS, tapi juga ke dalam diri sendiri karena ada sifat-sifat individunya. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada menghubungkan kepribadian dan nilai seseorang ke tempat kerja. Pertama itu ada person job fit. Ada aplikasi budaya untuk kesesuaian orang pekerja yang sesuai dengan harapan pekerja, bahwa pekerjaan akan disesuaikan.
Di negara-negara individual di mana pekerja berharap didengar dan dihormati oleh manajemen, meningkatkan kecocokan person job dengan menyesuaikan pekerjaan dengan orang tersebut, meningkatkan kepuasan kerja individu. Namun di negara-negara kolektivistik, person job fit adalah prediktor kepuasan kerja yang lebih lemah karena orang tidak berharap memiliki pekerjaan yang disesuaikan dengan mereka, sehingga mereka kurang menghargai upaya person job fit. Oleh karena itu, manajer dalam budaya kolektivis tidak boleh melanggar norma budaya dengan merancang pekerjaan untuk individu. Sebaliknya, mereka harus mencari orang yang kemungkinan besar akan berkembang dalam pekerjaan yang telah terstruktur. Lalu ada person organization fit. Kesesuaian orang organisasi. Pada dasarnya, berarti orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meningkatkan organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Lalu yang terakhir ada dimensi fit lainnya. Meskipun kecocokan orang pekerjaan dan kecocokan orang organisasi dianggap sebagai dimensi yang paling menonjol untuk hasil di tempat kerja, antara lain yang sesuai tempat kerja, cara lain yang sesuai layak untuk diperiksa. Ini termasuk fit person group dan fit person supervisor. Kesesuaian orang kelompok penting dalam pengaturan tim, di mana dinamika interaksi tim secara signifikan mempengaruhi hasil kerja. Kecocokan peran supervisor telah menjadi bidang penelitian yang penting, karena kecocokan yang buruk dalam dimensi ini dapat menyebabkan kepuasan kerja yang lebih rendah dari kinerja yang berkurang. Next. Selanjutnya ada culture values. Dua kerangka kerja yang penting yang muncul berasal dari studi Gerd Hofstede dan Globe. Yang pertama itu ada kerangka Hofstede. Manajer dan karyawan bervariasi pada 5 dimensi budaya nasional. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan atau power distance, menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak merata. Yang kedua ada individualisme versus kolektivisme, berkaitan dengan hak individu dan hak perlindungan sosial. Yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas, merupakan peran budaya terhadap perbedaan gender. Yang keempat ada menghindari ketidakpastian atau uncertainty avoidance, atau orang-orang di suatu negara lebih suka yang terstruktur daripada situasi yang tidak terstruktur. Yang kelima ada orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek, merupakan masa depan dan masa sekarang. Yang kedua ada The Globe Framework, dibuat tahun 1993. Program penelitian kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi atau disingkat dengan Globe adalah penyelidikan lintas budaya yang sedang berlangsung tentang kepemimpinan dan budaya nasional. Dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara, tim Globe mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional. Kerangka Globe menambahkan dimensi seperti orientasi kemanusiaan atau sejauh mana masyarakat dapat menghargai individu karena bersikap altruistik, murah hati, dan baik kepada orang lain, dan orientasi kinerja atau sejauh mana masyarakat mendorong dan menghargai anggota kelompok untuk peningkatan dan keunggulan kinerja. Dari dua kerangka Hofstede dan kerangka Globe, keduanya ini sama-sama baik, namun lebih ditekankan pada dimensi Hofstede di sini, karena mereka teruji oleh waktu atau artinya itu telah lama ada dan diakui sendiri oleh studi Globe bahwa studi Hofstede itu lebih oke digunakan. Sebagai contoh itu, tinjauan literatur komitmen organisasi menunjukkan baik dimensi individualisme atau kolektivisme Hofstede dan Globe beroperasi dengan cara yang sama. Secara spesifik, kedua kerangka kerja tersebut menunjukkan komitmen organisasi yang cenderung lebih rendah di negara-negara individualistik. Kedua kerangka kerja ini memiliki banyak kesamaan dan masing-masing memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan atau digunakan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.